adik-adik di rumah apa kabar? Sehat? Syukur puji Tuhan kalau adik-adik di rumah sehat. Adik-adik ada mengucap syukur tadi pagi? Tidak? Ada. Syukur puji Tuhan. Nah, oke. Sebelum kita mulakan sesi kita, mari kita berdoa. Lipat tangan. Tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami, syukur untuk perlindungan sepanjang minggu ini. Tuhan, Engkau adalah pemimpin yang akan menyertai kamu, dan sertailah kami dari awal dan akhirnya setiap waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan, amin. Oke, jadi sebelum kita memuji menyembah Tuhan, kita main satu game. Nah, game ini game time kakak tadika lagi. Oke, gamenya senang aja. Dia kita kasih regang-regang badan, lompat-lompat. Kakak tahu adik-adik di rumah sangat suka lompat. Jadi game dia macam ni. Siap dengan lagu nih. Lompat ke kiri, lompat ke kanan, kanan. Terus tu goyang-goyang, goyang-goyang. Kakak tidak tahu lah macam mana kamu goyang, tapi yang penting kamu goyang. Goyang begini kah, begini kah pun boleh. Nah, terus tu lompat lagi dari atas, terus tunduk, bawah, terus tu goyang lagi, goyang. Boleh? Nah, kakak kasih dengar kamu lagu dia macam mana. Oke? Sekali lah kamu ikut kakak. Boleh? Right. Macam ni. Kiri, kanan, goyang. Kiri, kanan, goyang. Atas, bawah, goyang. Kiri, kanan, goyang. Oke? Boleh tahan. Nah, oke. Itu testing. Kiri kamu, kanan kamu, testing. Nah, oke. Game dia senang. Kakak bagi pada 3 level. Yang slow, yang sederhana, yang laju. Boleh dek? Oke, nice. Oke. Nah, kita tarik nafas dulu sebelum kita mulai. Takut nanti ada yang sempurna. Oke, tarik nafas dulu. Tarik. Tembus. Tarik lagi. Tembus. Nah, oke. Kita pergi level 1 yang paling slow. Oke. Level 1 ready. Kiri, kanan, goyang. Kiri, kanan, goyang. Atas, bawah, goyang. Kiri, kanan, goyang. Kiri, kanan, goyang. Kiri, kanan, goyang. Atas, bawah, goyang. Kiri, kanan, goyang. Hebat adik-adik. Baru level 1. Oke. Sebelum kita di level 2, kita tarik nafas. Tarik nafas lagi. Nah, oke. Level 2. Ready? Ini dia laju sih. Oke. Ready? Kiri, kanan, goyang. Kiri, kanan, goyang. Atas, bawah, goyang. Kiri, kanan, goyang. Boleh tahan. Satu kali lagi. Kiri, kanan, goyang. Kiri, kanan, goyang. Atas, bawah, goyang. Kiri, kanan, goyang. Boleh tahan. Nah, oke. Level terakhir, level 3. Oke, sebelum kita ke level 3, kita pasti. Tarik nafas lagi. Hembus. Oke. Nah, level 3 yang paling laju banyak. Boleh, ready? Nice. 1,
Ayo, kiri kanan goyang-goyang, kiri kanan goyang-goyang, atas bawah goyang-goyang, kiri kanan goyang-goyang. Sekali, kiri kanan goyang-goyang, kiri kanan goyang-goyang, atas bawah goyang-goyang, kiri kanan goyang-goyang. Wah, boleh tahan. Oke, kita tarik nafas dulu. Tembus. Tarik nafas lagi. Tembus. Woi, boleh tahan adik-adik. Nah, panas sudah badan adik-adik? Oke, kakak tahu adik-adik di rumah ready sudah untuk memuji Tuhan. Beri tepukan untuk diri sendiri. Oke, kita teruskan share ini. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Yes. Yesus. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa Yesus itu kuat, hebat, dan terbesar dalam kehidupan kita. Ada amin? Amin. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Sama-sama. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Haleluya. Mari adik-adik kita terus menyembah Tuhan, kita mau terus memuji Dia. Kita mau sama-sama mengatakan bahwa kita mau mencintai Yesus selama hidup kita, untuk sampai selama-lamanya. Mari adik-adik kita persiapkan hati kita nyanyi dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil dia Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Panggil dia Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, dan syukur kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Oke adik-adik, minggu lalu sempena kita menyambut Hari Bapa, kita sudah belajar tentang seorang Bapa. Nah, hari ini kita mau belajar tentang seorang yang bernama Stefanus. Tajuk pelajaran kita hari ini adalah Stefanus Martir Allah. Nah, kalau adik-adik mau tahu apa cerita tentang Stefanus nih, mari semua adik-adik duduk diam-diam. Kita siapkan hati, kita mau berdoa sama-sama untuk mendengarkan cerita. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat hari yang baru ini Tuhan. Kami berterima kasih, kami bangun dalam keadaan yang sehat dan kami semua dapat mengikuti sel kanak-kanak atas talian kami. Tuhan, sekarang kami mau belajar, tolong kami supaya kami mengerti apa yang kami belajar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, mari kita dengar cerita sama-sama. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan
kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. kata imam besar. Benarkah demikian? Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Jawab Stefanus, Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. maka berteriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungan dosa ini kepada mereka. dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Oke adik-adik, begitulah cerita tentang Stefanus. Nah, dalam cerita tadi kita dapat lihat Stefanus adalah seorang yang penuh dengan karunia. Dia melakukan banyak mujizat di depan semua orang. Nah, disebabkan hal itu, pada masa itu ada beberapa orang yang jemaah Yahudi tidak suka dengan apa yang Stefanus lakukan. Mereka sengaja mencari kesalahan dia dan akhirnya mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan bahwa kami telah mendengar orang ini berkata-kata hujat tentang Musa dan Allah, dan disebabkan hal itu Stefanus dibawa ke mahkamah agama, dan pada saat mereka berkumpul mereka juga bawa saksi-saksi palsu untuk menuduh Stefanus. Nah, pada saat mereka berkumpul adik-adik, mereka melihat wajah Stefanus seperti seorang malaikat. Nah, pada masa imam besar bertanya, benarkah apa tuduhan mereka itu terhadap dia? Pada saat Stefanus menjawab, mereka pada masa itu tidak dapat terima. Dikatakan dalam cerita tadi, hati mereka tertusuk dan mereka sangat marah. Mereka menutup telinga, dan apa yang mereka lakukan adik-adik? Mereka menyerbu Stefanus, mereka menyeret dia, dan mereka melempari dia dengan batu. Mereka melempari dia sehingga dia mati.
Nah, adik-adik, sebelum Stefanus mati ada dua hal yang dia katakan. Yang pertama, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Dan yang kedua, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Siapa mereka adik-adik? Mereka yang melempari dia dengan batu. Nah, adik-adik, dalam cerita Stefanus tadi kita dapat belajar dua perkara. Yang pertama itu sikap berani Stefanus. Sikap berani Stefanus, dia walaupun banyak orang tidak suka, walaupun banyak orang bersaksi palsu tentang dia, menuduh dia melakukan hal yang dia tidak lakukan, dia tetap menyampaikan tentang Tuhan Yesus. Dia tetap menyampaikan siapa Tuhan Yesus. Dia tetap menjadi saksi, dia tetap menginjil. Dan yang kedua adik-adik, kita dapat belajar dari Stefanus, yaitu sikap mengasihi dan mengampuni dia pada saat dia dilempari batu. Kalau kita mungkin di tempat Stefanus pada masa itu, kita mungkin akan sangat marah, kita mungkin akan sangat berdendam dengan mereka. Tetapi Stefanus tidak adik-adik. Stefanus mengatakan, ya Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Nah, adik-adik, semoga cerita Stefanus tadi menjadi teladan untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus berani bersaksi tentang Tuhan Yesus walau apapun yang terjadi. Dan juga sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus mempunyai sikap mengasihi dan mengampuni. Oke adik-adik, nah mari kita berdoa, kita tutup mata, kita lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih buat pelajaran hari ini. Kami dapat belajar sesuatu dari Stefanus, dan Tuhan tolonglah kami supaya seperti Stefanus, kami juga berani bersaksi tentang Engkau, kami juga berani menginjil. Dan Tuhan tolonglah kami supaya seperti Stefanus juga, kami juga mengasihi dan mengampuni orang-orang yang melakukan kesalahan terhadap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita jumpa minggu depan adik-adik. Bye. Hai adik-adik, ayat hafalan kita untuk minggu ini ialah Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita coba lagi Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa ada waktunya kita bergembira, ada juga waktunya kita bersedih. Mungkin ada perkara yang adik-adik harapkan dan juga doakan tidak terjadi ataupun belum terjadi. Tetapi di sebalik kesedihan tadi, kita perlu tahu bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Oleh karena kita mengasihi Allah, janganlah kita putus asa ketika kita bersedih, tapi marilah kita terus bersandar pada Tuhan, karena semuanya akan jadi indah pada waktunya. Selamat menghafal adik-adik. Hai adik-adik, nah masanya adalah untuk pengumuman. Jadi pengumuman kita yang pertama adalah sel kanak-kanak online akan dijalankan seperti biasa, yaitu setiap hari Ahad jam 9.30 pagi. Adik-adik juga boleh mengikuti kami melalui saluran Facebook, yaitu Sel Kanak-Kanak ESC BM, dan juga YouTube, yaitu All Saints Cathedral.
Dan yang kedua adalah, nah bagi adik-adik yang ingin mengantar video ayat hafalan adik-adik hendaklah mengantarnya kepada nomor yang tertera ataupun kepada kakak Elsia. Dan video ayat hafalan adik-adik hendaklah dihantar sebelum hari Rabu. Nah bagi juga adik-adik yang ingin mengambil video ayat hafalan, adik-adik hendaklah mengambilnya secara melintang. Dan yang ketiga adalah, nah bagi adik-adik juga kakak menggalakkan supaya kita senantiasa berdoa dan juga membaca firman Tuhan. Karena melalui doa dan juga membaca firman Tuhan itu akan menguatkan lagi iman kita kepada Tuhan Yesus. Dan ini saja pengumuman kita, dan mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bye adik-adik, sampai jumpa lagi. 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Hai, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hafalan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 7. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Terima kasih, jumpa minggu hadapan. Bye. Hai, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Terima kasih. Bye. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Baik, Tuhan memberkati. Amin. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia.